Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervita Anggraini dengan NPM 210-811. Di sini saya akan menyajikan sebuah video dari penjelasan tingkat taksonomi tumbuhan dan aturan binomial nomenklatur. Yang pertama ada pengertian taksonomi. Taksonomi tumbuhan merupakan sebuah perjalanan evolusi yang menjelaskan strategi evolusi kelompok tumbuhan dalam bertahan hidup dan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Yang selanjutnya ada tingkatan taksonomi dari yang terbesar ke yang terkecil. Yang pertama ada kingdom. Kingdom merupakan takson tertinggi karena kingdom memiliki jumlah takson yang lebih banyak dibanding yang lain. Dalam dunia, kingdom dibagi menjadi 6, yaitu kingdom Animalia, Plantae, Fungi, Protista, Monera, dan Eukaryotik. Yang kedua ada divisio. Divisi berada satu tingkat di bawah kingdom, yang di dalamnya terdiri dari 3 kelas, yaitu Pteridophyta, Spermatophyta, dan Bryophyta, di mana ketiga kelas itu mempunyai ciri yang berbeda-beda. Yang ketiga ada klasis atau kelas. Ciri khas klasis adalah jika ada nama tumbuhan yang memiliki akhiran nama berbeda, berarti itu mengategorikan tumbuhan berdasarkan kelasnya. Yang keempat ada ordo atau bangsa. Setelah dikelompokkan pada kelas, masih ada lagi pengelompokan menjadi takson bangsa, yang umumnya pada takson bangsa berakhiran ales. Yang kelima ada familia atau famili. Takson famili berada di bawah takson bangsa, dengan arti anggota masih dikelompokkan lagi menjadi beberapa famili. Biasanya pada famili diberi akhiran aceae. Yang keenam ada genus atau marga. Pada takson genus ini ada kaidah khusus dalam penulisan namanya. Biasanya dituliskan dengan huruf besar pada huruf pertama dan dicetak miring atau digaris bawahi. Selanjutnya ada taksonomi tumbuhan. Taksonomi tumbuhan terdiri dari spesies dan varietas. Spesies merupakan takson yang anggotanya memiliki persamaan ciri-ciri paling banyak dibandingkan dengan takson tumbuhan lainnya. Nama spesies memiliki 2 kata, yang dimana kata pertama menunjukkan genus dan kata kedua menandai nama spesifiknya. Yang kedua ada varietas. Varietas atau ras adalah setiap organisme yang ada pada satu spesies yang masih ditemukan perbedaan ciri yang sangat bervariasi. Materi selanjutnya ada aturan binomial nomenklatur dan asas-asas tata nama tumbuhan. Binomial nomenklatur. Pemberian nama pada tumbuhan atau yang disebut nomenklatur mempunyai cara sendiri untuk pemberian nama, yang melibatkan asas-asas yang diatur oleh peraturan yang dibuat dan disahkan oleh Kongres Botani Sedunia. Peraturan ini secara formal dimuat pada Kode Internasional Tata Nama Tumbuhan. Maksud dari pemberian nama tersebut untuk pengacuan sekaligus penunjukan tingkatan kedudukan taksonominya. Selanjutnya ada prinsip dan peraturan untuk penamaan. Yang pertama, tata nama tidak berhubungan dengan tata nama zoologi. Yang kedua, pelaksanaan penamaan di dalam kelompok taksonomi ditentukan menggunakan tipe tata nama. Yang ketiga, tata nama dikelompokkan takson harus berdasarkan dari prioritas publikasi. Yang keempat, setiap kelompok taksonomi batasan, posisi, dan urutannya bisa membuat satu nama besar. Yang kelima, nama ilmiah menggunakan bahasa Latin tanpa menghuraukan asalnya. Yang keenam, suatu nama yang sah tidak boleh ditolak karena alasan yang tidak disukai. Selanjutnya ada asas-asas. Yang pertama, tata nama tumbuhan dan tata nama hewan berdiri sendiri. KITT berlaku sama bagi nama-nama takson yang sejak semua diperlakukan sebagai tumbuhan atau tidak. Yang kedua, ada penerapan nama-nama takson ditentukan dengan perantara tipe tata namanya. Yang ketiga, tata nama takson didasarkan atas prioritas publikasinya. Yang keempat, setiap takson dengan batasan-batasan dan tingkat tertentu hanya dapat mempunyai satu nama yang benar. Selanjutnya ada aturan binomial nomenklatur. Yang pertama, bahasa yang digunakan harus bahasa Latin atau dilatinkan. Yang kedua, nama harus terdiri dari 2 kata. Kata pertama menunjukkan genus dan yang kedua menunjukkan spesies.
Yang ketiga, kata pertama diawali dengan huruf kapital dan kata yang kedua dengan huruf kecil. Yang keempat, apabila nama ditulis tegak atau ditulis manual, maka harus digarisbawahi atau tidak digarisbawahi tetapi dibuat miring. Yang kelima, jika memiliki subset spesies, maka diletakkan pada kata ketiga sehingga membentuk trinomial. Baik, ini contoh bagaimana cara penulisan tata nama tumbuhan atau binomial nomenklatur. Yang pertama, terdiri dari dua kata. Kata yang pertama menunjukkan genus dan kata yang kedua menunjukkan spesies. Ini kita menggunakan nama Latin padi, yaitu Oryza sativa. Yang kedua, huruf pertama huruf besar dan yang kedua huruf kecil. Jadi ini yang pertama hurufnya besar, yang kedua hurufnya kecil. Yang nomor 3, menggunakan bahasa Latin. Yang nomor 4, ditulis dengan garis bawah atau cetak miring. Nah, biasanya yang ditulis dengan garis bawah ini tulisan manual atau ditulis biasa. Tetapi kalau yang cetak miring itu menggunakan komputer diketik seperti itu. Nah, yang kelima, jika nama spesies tumbuhan terdiri atas lebih dari dua kata, kata kedua dan berikutnya harus digabung atau diberi tanda hubung seperti ini. Hibiscus rosa, tanda hubung sinensis. Nah, seperti itu. Oke, cukup sekian penjelasan video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.